Seorang wanita sedang dihajar dan disiksa. Pistol ditodong padanya agar dia menyerahkan saksi itu. Orang ini mulai menghitung dan mobil akan menabraknya. Ada rumor yang tersebar di Eropa. Orang misterius yang sering memberikan info dan membantu petugas tentang bermacam-macam kejahatan kriminal yang ada di Eropa. Rumornya dia seorang wanita, ahli bertarung tangan kosong, bekas agen elit Ukraina. Identitasnya tak pernah terbongkar. Dan di berbagai negara, dia juga dianggap ancaman keamanan. 24 jam yang lalu, di gereja Katedral Saint Anthony di New York sedang diadakan acara berkabung dan peringatan duka cita. Kriminal terkenal di dunia menghadiri acara itu. Dia bernama Ezekiel Manning. Dia adalah pimpinan kriminal paling berbahaya di New York. Tak terhitung puluhan kasus kriminal yang melibatkannya. Dia juga banyak menyuap para pejabat. FBI kesulitan menangkapnya. Tak terhitung sidang yang gagal menjeratnya. Dan kali ini dengan saksi mata penting, keadaannya bisa berubah. Mereka akan punya bukti kuat memenjarakannya. Berita soal runtuhnya kerajaan kriminal yang dibangun Manning sudah tersebar di media. Dan seorang gadis datang ke gereja. Gadis ini bernama Alice Manning. Dia duduk di sebelah ayahnya. Manning berkata dia harus bekerja sama dengan agen bernama Brian. Setelah dia ditangkap, agen Brian akan membantu Alice untuk berkomunikasi dengannya. Di luar gereja, polisi dan FBI sudah datang. Saat mereka masuk, Manning langsung menyerahkan dirinya tanpa perlawanan. Mereka langsung membawanya untuk ditahan. London, Inggris. Seorang biker dengan dandanan serba hitam memacu motornya dengan cepat. Dia dihubungi agar lebih cepat. Ada tugas baru untuknya. Waktunya 10 menit. Dan dia memacu motornya lebih kencang. Sementara itu ternyata Manning hanya menjadi tahanan rumah. Harga dirinya tercoreng. Karena dia hanya menjadi tahanan di rumah. Padahal dia adalah kriminal yang paling ditakuti. Tapi dia bisa bertemu dengan putrinya. Semua kerajaan bisnisnya akan jatuh ke tangan putrinya. Dia memaki agen FBI yang menjaga pintunya. Di pengadilan distrik federal Washington DC, persidangan tertutup sedang dilakukan. Jaksa penuntut dan hakim sudah hadir. Mereka sedang menunggu keterangan dari saksi A yang berada di London, dari lokasi yang dirahasiakan. Kesaksian dari orang ini akan menjatuhkan kerajaan kriminal Ezekiel Manning. Persidangan itu akan mengungkap kasus kejahatannya. Sementara di London, saksi A sedang dalam perjalanan menuju lokasi rahasia untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Dia dijaga oleh Interpol dan pasukan khusus. Saksi A itu bernama Nick Mark. Dia adalah saksi kunci yang terlibat dalam kasus yang melibatkan Ezekiel Manning. Dia membutuhkan penjagaan yang sangat ketat. Gadis ini bernama Agen Simon, agen elit Interpol. Meminta Nick untuk tak banyak bicara dan dengarkan instruksi mereka. Nick sangat ingat dengan peristiwa yang dilihatnya saat Ezekiel Manning menghabisi seseorang dengan pistolnya. Mobil terus melaju. Dan mereka sampai masuk ke ruangan parkir bawah tanah. Semua petugas turun dan mereka segera naik ke lift. Sementara itu kurir yang ditugaskan mengantar sebuah paket ke lokasi rahasia. Paket yang diantarkannya adalah prioritas utama dan dia tak boleh terlambat. Kurir ini bernama Olga. Dia menjawab, menyuruh orang yang menelponnya diam. Dia tahu apa yang dia lakukan. Lokasi rahasia itu sangat tersembunyi. Pasukan pun masuk ke dalam sebuah gedung dan melewati lorong yang panjang. Dan akhirnya mereka sampai di ruangan aman. Simon menjelaskan, ruangan ini bernama Fort Knox, dilapisi baja anti peluru dan tahan ledakan. Jadi tak ada yang bisa masuk secara paksa. Tautan video akan mereka sambungkan sebentar lagi, setelah paket sampai. Setelah ini selesai, Nick akan mendapatkan hidupnya kembali. Nick meminta Interpol memberikan identitas baru dan biarkan dia meninggalkan negara ini. Setelah dia memberikan kesaksian. Mereka semua sedang menunggu paket yang akan diantar seorang kurir. Agen Simon berjanji, tak akan ada orang yang mengetahui identitasnya saat memberikan kesaksian. Dan Manning juga tak akan bisa mengganggunya, karena dia dalam tahanan rumah saat ini. Alice mendatangi ayahnya untuk membicarakan hal penting. Ayahnya meminta anaknya untuk menunggu. Dia sedang menikmati musik klasik. Alice memberikan telepon, itu dari agen Brian. Mereka akan bicara di lantai atas. Inilah orang yang bernama Brian, agen FBI korup yang sudah dibayar Manning. Brian melaporkan pada Manning kalau paket yang mereka kirim sedang dalam perjalanan. Manning ingin Brian membereskan masalah ini hingga ke akarnya, tanpa menyisakan apapun.
Alice meninggalkan ayahnya bicara di kamar. Agen yang bernama Perlo menyusul. Waktu ayahnya hanya 2 menit. Dia harus kembali ke kamarnya. Dan Manning sangat bangga dengan kerja Alice. Dia tak bisa melakukan ini tanpa bantuan ayahnya. Kini Manning hanya perlu menunggu dan duduk kembali di kamarnya. Sidang sudah siap akan dimulai. Semua orang menunggu. Agen Simon berkata, waktu sidang 14 menit lagi. Semua orang menunggu. Olga pun sampai di gedung itu dan langsung masuk ke parkiran. Memarkirkan motornya. Dan dia segera naik ke lift. Sesuai waktu, pintu kamar ditutup. Simon membuka pintu. Simon langsung menggeledah kurir ini, meminta rekannya untuk memeriksa paket itu. Simon pun menghancurkan semua barang elektronik yang dibawa Olga. Dia pun protes, memintanya masuk ke sebuah kamar. Dan Simon menanyai identitasnya, meminta nama dan ID. Olga berkata dia hanya seorang kurir. Dia tak mau memberi identitasnya. Petugas yang lain memeriksa paket yang diantarkan Olga. Setelah merasa paket aman, mereka langsung membongkar isinya. Nick merasa gugup dan ingin ke toilet dulu. Sementara itu Simon yang berada di ruangan lain mulai bertingkah mencurigakan. Dia menyiapkan senjata dan memasang masker respirator. Dan di dalam petugas ini mulai menyalakan alat itu. Ternyata paket yang dikirimkan oleh Olga berisi gas cyanida dan melumpuhkan semua petugas. Simon pun menuduh Olga yang menghabisi petugas itu dan seorang saksi penting. Olga hanya mengantar paket, dia tak tahu apa isinya, dan Simon menyerangnya. Menyangka kurir ini tewas. Ternyata Simon telah bekerja sama dengan Manning dan agen Brian. Dia juga agen korup, ditugaskan menghabisi saksi dan semua petugas. Nick yang masih berada di toilet merasa heran dengan keributan yang terjadi. Saat dia mengecek keadaan di luar, dia mendapati ruangan sudah dipenuhi dengan gas dan para petugas sudah jatuh. Nick panik dan kembali bersembunyi di toilet. Olga yang ditembak ternyata menggunakan rompi anti peluru. Olga bangkit dan menghajar Simon, lalu mengambil maskernya. Olga berusaha untuk kabur dari sana. Dia masuk ke ruangan itu. Semua petugas sudah jatuh. Olga menyadari tak ada saksi di ruangan itu. Dia mendengar suara dari kamar mandi dan memeriksanya. Nick menyerangnya, tapi tak berhasil. Olga mengatainya bodoh. Dia berusaha menyelamatkannya, memintanya memakai masker dan membawanya lari keluar ruangan. Di luar Nick masih curiga. Dia tak percaya pada wanita ini. Tiba-tiba membantunya tanpa alasan. Olga menjelaskan situasi yang terjadi pada Nick. Petugas yang ada di sana berusaha menghabisinya. Dan Simon kembali muncul lalu menyerang. Terjadi baku tembak. Dan Simon jatuh terkena tembakan. Melihat Simon yang menyerangnya membuat Nick sadar dan percaya pada Olga. Dia meminta penjelasan apa yang terjadi. Olga menjelaskan apa yang dia tahu. Dia tak ingin menyakiti Nick. Dia hanya bertugas mengantarkan paket. Dia juga tak menyangka akan dijadikan kambing hitam atas apa yang terjadi di ruangan itu. Dia telah terlibat dan dia tak tahu siapa pengirimnya. Dia hanya kurir. Mendengar itu Nick semakin panik. Nick ingin ikut dengan Olga. Tapi Olga menolak dan meminta Nick untuk pergi ke kantor polisi dan meminta bantuan mereka. Setelah keluar dari lift mereka akan berpisah. Ternyata Simon masih sadar. Dia berusaha menelpon Brian. Kalau Nick telah kabur bersama kurir yang mengantarkan paket. Brian marah mendengar itu. Simon meminta tolong padanya dan gadis ini meninggal. Brian memutuskan untuk menjalankan rencana cadangan. Sementara itu di persidangan, semua orang masih menunggu. Video pernyataan dari saksi yang live tak kunjung muncul dan telah lewat dari waktu yang dijadwalkan. Saat Olga ingin pergi meninggalkan parkiran gedung, Nick kembali mendatanginya. Nick masih bingung apa yang harus dilakukan. Dia tak tahu harus kemana. Akhirnya Olga mengizinkan Nick untuk ikut dengannya, menyuruhnya naik motornya. Mereka keluar dari gedung itu bersama dan akan sampai di pintu keluar. Olga menekan pintu. Tapi saat pintu keluar dibuka, agen Brian sudah menunggu di mobil dan langsung menyerang. Itu satu-satunya jalan keluar. Olga pun langsung kabur. Brian dan rombongan tentara bayaran memasuki parkiran. Olga memacu motor dan mencari tempat bersembunyi. Nick kembali mengomel. Dia sangat ketakutan. Apa Olga punya rencana selanjutnya?
Agen Brian menghabisi petugas yang menjaga ruang CCTV. Dia kini bisa memantau kedua orang ini. Brian memberikan pengumuman melalui mic pengeras suara. Mereka tak akan bisa keluar dari tempat ini. Semua akses jalan keluar sudah ditutup. Serahkan saksi itu. Dia akan membiarkan Olga pergi. Olga tahu itu tak mungkin. Dia juga akan dihabisi. Mereka berusaha naik lift lagi, tapi sudah terkunci. Mereka terjebak. Tentara bayaran merantai semua pintu akses keluar. Mereka juga menyisir gedung untuk mencari Nick dan Olga. Keduanya berlari dan masih berusaha mencari pintu keluar. Tapi tak ada yang bisa diakses. Dan permainan diburu untuk bertahan hidup dimulai. Washington DC, markas besar FBI. Pimpinan divisi kriminal berat yang bernama Robert menghubungi Brian dan meminta penjelasan padanya. Simon tak bisa dihubungi lagi dan saksi gagal memberikan kesaksiannya. Brian berbohong. Dia berkata kalau saksi mereka telah dihabisi beserta semua agen yang ada di sini. Brian berkata ada pengkhianat dalam unit perlindungan saksi. Robert tak percaya karena dia sendiri yang memeriksa latar belakang semua agen itu. Brian berkata Simon berkhianat dan meracuni semua tim. Simon ternyata ada di dalam daftar gaji Manning. Kurir dan si saksi juga telah dihabisi olehnya. Robert kecewa pada Brian. Dengan tak adanya saksi, Manning akan lolos. Usaha mereka menangkap selama ini sia-sia. Ini adalah aksi yang paling dekat untuk menangkap Manning. Robert akan mengirimkan tim ke TKP. Brian tak bisa menolak perintah. Itu adalah protokol kerja mereka. Brian bertanya berapa lama lagi, dan itu hanya 1 jam. Dia sangat geram, karena dia hanya memiliki waktu 1 jam untuk menghabisi Olga dan Nick. Dia memerintahkan timnya untuk mencari, memberi instruksi. Mereka hanya punya 58 menit dari sekarang. Habisi kedua orang itu. Dari rumahnya, Manning menerima update dari Brian. Telepon Alice berbunyi. Manning merasa heran. Seharusnya misi yang dijalankan oleh Brian sudah beres. Apa yang terjadi? Brian jujur kepada Manning. Dia masih membutuhkan tambahan waktu. Ini akan selesai dalam 1 jam. Manning memerintahkan bereskan masalah ini sesegera mungkin. Dia telah membayar mahal. Sementara bawahan Brian terus mencari keberadaan Olga dan Nick. Mereka menyisir tempat itu. Ternyata Nick dan Olga bersembunyi di bak mobil pickup dan terus berusaha untuk mencari jalan keluar. Nick ingin kabur. Olga memarahinya, meminta Nick tak bertindak sendiri, ikuti instruksinya. Olga membuka jaketnya. Untuk berjaga-jaga, dia memberikan rompi anti peluru pada Nick, memintanya untuk menjaga kepalanya. Sementara kedua orang ini masih diburu. Persidangan masih terus berlanjut. Pengacara Manning berdiri. Ini sudah lewat dari jadwal dan bukti tak berhasil diberikan. Jaksa penuntut menyela agar sidang ini ditunda. Hakim setuju dan akan menunda sidang ini hingga malam. Hakim meminta jaksa penuntut untuk menghadirkan saksi mereka atau kasus ini akan batal. Dan di kediaman Manning, Alice mencoba menggoda agen Parlow. Dia cukup tampan, tapi gadis ini hanya mengejeknya. Ayahnya adalah orang yang hebat. Dia hanya orang suruhan, bukan siapa-siapa. Parlow mengatakan ayahnya akan dijebloskan ke penjara. Sebaiknya dia siap-siap, tapi gadis ini kembali memakinya. Sementara di London, waktu terus berjalan. Tentara bayaran tetap waspada dan mencari. Olga menghabisi salah satu bawahan Brian dan mencuri senjatanya. Nick ketakutan melihatnya. Olga memeriksa semua perlengkapan orang ini. Itu senjata yang canggih, tapi tak semuanya yang bisa dia pakai. Dia memasang perangkat wireless radio agar bisa mendengar percakapan orang-orang ini dan menyembunyikan mayatnya. Sementara itu agen Parlow memberitahu Manning, sidang kasusnya sedang ditunda karena kekurangan bukti. Dia menunggu konfirmasi dalam waktu 1 jam. Jika ada perintah, barulah mereka akan pergi. Manning mengejek kedua agen ini. Dia tersenyum menyangka rencananya akan berhasil. Para tentara bayaran tetap mencari. Kedua orang ini bersembunyi di salah satu mobil. Ada satu tentara di luar. Dan dia akhirnya pergi. Olga mencoba untuk meretas salah satu mobil yang ada di parkiran. Ini akan dia gunakan. Olga penasaran dengan siapa Nick terlibat. Nick pun menceritakan kalau dia terlibat dengan kasus Ezekiel Manning. Nick menjadi saksi atas kejahatan yang dia lakukan dan melihatnya menghabisi 1 orang. Dan ketika dia kabur, Manning melihatnya. Nick pun memberitahu polisi apa yang telah dia lihat. Dan tiba-tiba dia sudah dalam perlindungan yang ketat. Dipindahkan dari Amerika ke London. Sejak saat itu, 24 jam dia berada dalam perlindungan polisi. Olga tetap mengutak-atik. Dan mobil itu akhirnya bisa dinyalakan. Olga langsung maju. Bawahan Brian menembak mereka.
Olga menabrak tentara ini. Dia terlempar dan kembali menindasnya. Dua orang lain datang dan menembak. Olga berhasil naik ke lantai 2 parkiran. Mobil ini tak bisa lagi melindungi mereka. Olga meminta Nick untuk melompat keluar. Semakin banyak tentara yang datang ke mobil itu. Mobil itu diperondong peluru. Brian menyaksikan lewat CCTV. Dan akhirnya para tentara ini memeriksa mobil itu, melaporkan keduanya sudah lolos. Brian berteriak marah. Olga bertanya, apa Nick membawa pemantik api? Dia memintanya mulai menjalankan rencananya. Membuka tangki bensin bawah di salah satu mobil. Dia berencana meledakkannya. Dua orang tentara mendekat. Olga pun melemparnya. Mobil meledak dan satu orang menjadi korban. Brian marah memanggil tambahan tentara bayaran. Yang paling diandalkannya juga seorang sniper. Saatnya dia datang ke sini. Orang ini menyiapkan senjatanya. Semua orang bergerak. Brian mencari data Olga, siapa wanita ini. Tapi informannya menjawab, tak ada data tentang orang ini. Semuanya kosong, dia hantu. Brian terus memantau mereka dari CCTV. Dia menemukan mereka di lantai 3, akan pergi menuju koridor servis. Dan Olga menjatuhkan tentara bayaran yang berjaga di sana. Sedikit kesulitan. Olga berhasil mengalahkannya dan menjatuhkan orang ini di tangga. Dia segera mengganjal pintu dan turun lewat tangga. Orang ini kembali bangkit dan menyerang. Nick ikut membantu, tapi sia-sia. Tentara bayaran ini kembali menyerang Olga, dan gelut barbar itu dimulai. Olga sudah terdesak. Nick pun bangkit membantu. Dan kembali roboh. Kali ini Olga menghabisinya dan mengambil senjatanya. Dua orang menobrak pintu dan turun lewat tangga. Brian berteriak, memberitahu kemana Olga dan Nick lari. Waktu tinggal 34 menit lagi. Dan tentara bayaran andalan Brian memacu mobilnya. Dia akan segera sampai. Mereka masuk ke ruangan dan segera memblokir pintu. Dua orang tentara akan menyusul ke sana. Setelah melihat cara Olga berkelahi, Nick merasa dia bukan hanya sekedar kurir. Nick bertanya siapa dirinya, siapa dia sebenarnya. Olga menceritakan latar belakangnya. Dulunya dia adalah tentara operasi khusus, melayani negaranya. Dia hanya memiliki satu saudara yang bernama Dani. Tapi Dani tewas dalam misi mereka di Suriah. Dia tertembak gara-gara ingin menyelamatkannya. Sejak dia kehilangan kakaknya, dia tak bisa hilangkan memori itu. Jadi dia keluar dari perang, melarikan diri dari tentara, dan dianggap desersi dari tugas. Pekerjaan ini hanya pelarian baginya, menjadi kurir hingga sekarang dan sendirian. Nick mencoba menghiburnya. Di tengah obrolan mereka, bawahan Brian mencoba masuk ke ruangan itu. Olga dan Nick panik mencari jalan keluar. Mereka pun kabur melalui lubang ventilasi. Bawahan Brian tak bisa mengejar karena mereka tak muat masuk ke sana. Brian marah, meminta mereka segera mencegatnya. Waktu mereka semakin sedikit. Olga dan Nick kabur ke atap gedung. Bukannya aman, Nick ditembak sniper panggilan Brian. Itu mengingatkan Olga pada masa lalunya bersama kakaknya. Sniper ini kembali menembak. Olga pun dengan cepat menyelamatkan Nick. Untunglah cederanya tak terlalu parah karena bantuan rompi anti peluru. Mereka harus segera pergi dari atap. Tentara bayaran yang lain pasti mengejar ke sini. Olga memberi semangat kepada Nick yang terluka. Mereka bisa kabur dari sini. Olga membawanya dan menembak pipa gas. Pandangan si sniper terhalang. Mereka segera pergi dari sana. Tentara bayaran yang lain sampai. Tapi tak ada siapa-siapa di atap.
Manning memarahi Brian karena dia tak kunjung menyelesaikan misinya. Dia sudah membayarnya sangat mahal. Brian berjanji dia akan menyelesaikannya. Manning sangat muak dan memakinya. Dia memalukan. Brian berjanji sebentar lagi dia akan memberi kabar bagus. Olga dan Nick kembali mencari tempat aman. Olga membantu Nick turun. Dia sangat kesulitan. Brian kembali bicara dengan pengeras suara. Dia ingin memberikan penawaran kepada Olga. Dia akan memberikan $500,000 sebagai bayaran jika dia menyerahkan Nick. Brian meyakinkan Olga dan memberikannya waktu 5 menit untuk berpikir. Saksi itu juga sudah terluka oleh senapan sniper. Dia tak akan selamat. Lebih baik dia mendapatkan uang dan pergi dari sini. Dengan radio, Olga menjawab. Brian menduga Olga akan menerima tawarannya. Mereka semua bisa pergi dari sini dengan tenang. Tapi Olga menolak tawaran itu. Dia akan menghabisi mereka semua dan membuat mereka tahu siapa dirinya. Olga memaki Brian. Tentu saja kembali Brian berteriak marah. Olga berkata ke Nick, mereka harus segera keluar dari tempat ini dan membawanya ke rumah sakit. Dia melakukan pertolongan pertama pada Nick dan menyembunyikannya di tempat yang aman. Dia akan meninggalkannya di sini dan akan baik-baik saja. Olga meninggalkan sebuah pisau untuknya. Dia berjanji akan menghabisi mereka semua dan kembali. Olga menyiapkan peralatan seadanya. Dia akan bergerak. Olga mematikan listrik di gedung parkiran itu. Brian marah dan memerintahkan bawahannya untuk pergi ke ruang perawatan, menyalakan listrik kembali. Dia jadi tak bisa memantau Olga lewat CCTV. Seperti hantu, Olga bergerak dan mulai menghabisi orang-orang ini. Bawahan Brian kesulitan melihat dalam gelap. Mereka hampir menembaki satu sama lain. Olga mengambil helmnya untuk membantunya melihat dalam gelap. Ternyata helmnya memiliki penglihatan infra. Orang-orang ini kesulitan mencarinya. Dia mulai bergerak. Olga juga menyalakan fire hydrant untuk membuat parkiran dipenuhi air, membuat bawahan Brian semakin kesulitan. Olga mulai bertarung dan memakai pisau cutternya. Orang ini terluka dan kehilangan banyak warna merah. Satu lagi jatuh. Olga menunggu mangsa, bersembunyi memakai jaket tentara yang dijatuhkannya tadi. 2 orang tentara datang, menemukan mayat rekannya. Tapi mereka tertipu. Olga bangkit dan menembak. 1 jatuh. Tapi peluru Olga habis, dan orang ini juga biasa bertarung dalam gelap. Mereka pun mulai gelut. Olga jatuh berkali-kali. Tapi gadis ini sangat ahli dengan pisaunya dan menghabisi orang ini. Di kediamannya, Manning kesal dengan anaknya Alice yang sudah bersantai dan ingin merayakan ini. Padahal Brian belum menyelesaikan misinya. Jika Brian tak berhasil, bisnis keluarga mereka akan hancur. Orang ini memarahi anaknya. Akhirnya anak buah Brian berhasil menghidupkan listrik di gedung itu. Brian pun senang. Si sniper ternyata sudah masuk ke gedung. Dia melihat targetnya dan menembak. Kaki Olga terluka. Olga kesulitan karena satu kakinya tertembak. Dia memutuskan untuk kabur dan kembali ke motornya dan memacunya. Pria ini mengikuti Olga dengan drone-nya. Brian semakin gelisah. Agen Robert mengabarinya, bala bantuan dari Interpol akan datang dalam 23 menit. Mendengar itu Brian semakin panik karena waktunya semakin sedikit. Brian berteriak marah di radio, temukan mereka sekarang. Olga kabur dengan motornya. Dia terlibat kejar-kejaran dengan drone yang dikendalikan si sniper. Olga menghentikan motornya dan bersembunyi di antara sela-sela mobil. Menghancurkan drone dengan kapak. Ternyata si sniper sudah berada di belakang Olga. Olga tak siap menerima serangannya. Dan akhirnya Olga tak berhasil melawan. Dia pingsan. Olga sadar dari pingsannya. Si sniper yang bernama Oleg sudah di depannya. Olga sudah terikat di kursi. Brian datang ke sana. Brian sangat marah padanya. Dia menanyai di mana dia menyembunyikan Nick dan mengancamnya. Dia tak punya banyak waktu. Olga sama sekali tak gentar dan masih terus berusaha melepaskan ikatannya diam-diam.
Brian menodongkan pistol ke kepalanya, tapi Olga tak takut dan memakinya. Orang ini mulai menyiksanya. Karena Olga tak mau bicara, Brian memutuskan bicara dengan Nick melalui mikrofon. Brian memberikan waktu 30 detik untuk Nick keluar dari persembunyiannya. Sebelum dia menghabisi teman barunya, Brian menghitung mundur. Oleg sudah siap menghidupkan mobil dan akan menabrak Olga. Nick bingung apa keputusan yang harus diambil. Dia akhirnya keluar dari persembunyiannya. Mobil itu berhenti dan Brian memuji keberaniannya. Dia tepat waktu. Di saat yang sama, ikatan Olga berhasil lepas. Saat Brian mendekati dan akan menghabisi Nick, Olga menyerangnya dan menyuruh Nick lari. Oleg berusaha menembak, tapi gagal. Olga dan Nick kembali kabur. Brian yang terluka bangkit. Dan Oleg kembali mengejar mereka. Brian berteriak, tak ada jalan keluar bagi Nick, lebih baik dia keluar. Nick yang sudah tak bisa bergerak mengeluarkan pisaunya. Olga menemukan mobil yang berisi senjata. Dan dia balik melawan Oleg. Mereka baku tembak. Dan Olga melemparkan granat asap. Sementara itu Brian mencari di mana Nick. Dia terus mengejek dan memprovokasinya. Dan waktu habis. Nick menggunakan pisau untuk menyerang Brian. Orang ini kembali terluka dan dia menembaki Nick. Sementara itu Olga dan Oleg kembali akan berduel. Peluru mereka sama-sama habis. Dan mereka bertarung. Olga yang terluka berkali-kali dijatuhkan. Dia sudah kepayahan. Dan akhirnya Olga memanfaatkan kesempatan saat Oleg lengah. Dia berhasil mengalahkan pria ini dengan perjuangan yang sulit. Oleg pun jatuh. Brian masih sibuk mengejar dan menembak ini. Dia menghajarnya bersiap menembaknya. Dan Olga datang dengan motornya, menabrak agen korup ini. Orang ini meninggal dengan tragis. Tapi luka yang Nick terima semakin parah. Dia kembali jatuh. Olga membawa Nick ke rumah sakit dengan motornya. Dia memacu motornya dengan cepat. Mereka berhasil sampai di rumah sakit. Olga pun berteriak. Petugas segera datang membawa Nick ke dalam. Nick sempat menanyakan nama Olga, tapi dia tak menjawabnya. Di rumahnya, Manning masih menunggu kabar dari Brian, tapi tak ada kabar sama sekali. Dia sangat kesal. Agen Robert mendatangi kediamannya. Dia datang ke sana untuk membawa Manning ke penjara, memberitahu saksi masih hidup dan dia siap memberikan pernyataan. Sementara dia akan pindah ke tempat yang lebih kecil. Agen-agen ini segera menyeret bos kriminal ini. 36 jam kemudian, dan agen Robert datang ke London. Robert mendatangi Nick di rumah sakit dan mengenalkan dirinya. Dia ingin tahu soal Olga yang menyelamatkan Nick. Nick juga tak tahu informasi apapun soal Olga. Bahkan namanya juga dia tak tahu. Agen Robert mengincar Olga dengan perintah atasannya, tapi dia tak menemukan identitas orang itu. Agen Robert memilih pergi dari rumah sakit, menyuruh Nick untuk istirahat. Dan Olga tetap menjadi kurir. Legenda yang seperti hantu mengirimkan apa saja dan kemana saja. Dan akhirnya film ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah